Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dan kita akan belajar bersama-sama lagi. Kemarin di materi yang dulu tentang akidah akhlak terpuji, yaitu kita telah belajar tentang syukur kepada Allah. Kemudian yang kedua qanaah, dan sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang sabar dan ridho. Apa itu pengertian sabar, terus sabar itu seperti apa saja, macam-macam sabar itu seperti apa saja. Nah, materi ini kita akan membahas tentang sabar. Oke, yang ketiga yaitu sabar. Satu, pengertian sabar. Sabar adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Orang yang ridho menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, bentuk-bentuk sabar. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar adalah kesanggupan untuk mengendalikan diri. Maka kesabaran merupakan upaya pengendalian nafsu yang ada dalam diri manusia. Dalam upaya tersebut, manusia menjadi 3 tingkatan, yaitu orang yang sanggup mengalahkan hawa nafsunya karena ia mempunyai daya juang dan kesabaran yang tinggi. Orang yang kalah oleh hawa nafsunya, ia telah mencoba untuk bertahan atas dorongan nafsunya, tetapi kesabarannya lemah, maka ia kalah. Orang yang mempunyai daya tahan terhadap dorongan nafsunya, tetapi suatu ketika ia kalah karena besarnya dorongan nafsu. Meskipun demikian, ia bangun lagi dan terus bertahan dengan sabar atas dorongan nafsu tersebut. Sabar juga diterapkan dalam 3 hal. Yang pertama, as-sabru 'alal ibadah. Sabar dalam melaksanakan ibadah. Untuk melaksanakan ibadah membutuhkan kesabaran. Sabar untuk memulai dan sabar untuk melaksanakannya. Banyak di antara kita yang kurang sabar dalam melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Demikian pula saat kita sedang melaksanakan ibadah, seringkali kita tidak sabar sehingga kualitas ibadah kita menjadi tidak baik. 2. As-sabru 'alal maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Dalam benak kita mungkin kita menganggap bahwa maksiat adalah suatu yang indah, nikmat, dan mengasihkan. Zina dianggap nikmat, judi dianggap akan membuat seorang kaya raya. Mencuri merupakan cara yang praktis untuk mencari harta. Mabuk-mabukan adalah sesuatu yang membanggakan, dan lain sebagainya. Semua anggapan tersebut tentunya bisikan setan yang dihembuskan lewat benak dan pikiran kita. Demikian pula dengan seseorang yang telah terbiasa melaksanakan perbuatan maksiat. Misalnya, ia terbiasa mabuk-mabukan, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, main togel, berzina, dan lain sebagainya. Untuk berhenti, insaf, dan bertobat dari perbuatan-perbuatan tersebut sungguh merupakan perjuangan yang berat dan membutuhkan kesabaran. 3. As-sabru 'alal musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Dalam hidup ini hanya ada 2 kenyataan, yaitu bahagia atau sengsara, senang atau susah, berhasil atau gagal. Tidak mungkin kita akan bahagia atau senang terus-menerus. Ada kalanya kita sedikit sengsara, susah, atau pernah mengalami kegagalan. Semua itu harus kita hadapi dengan sikap yang benar. Jika kita sedang bahagia, senang, dan berhasil, maka kita harus bersyukur dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahasucikan Allah dengan bertasbih, memujinya, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula jika kita amati secara cermat, siapakah manusia yang tidak mengalami ujian? Apakah yang menimpa terhadap diri sendiri atau keluarga? Apakah itu berupa kekurangan harta, kesehatan yang terganggu, ditinggal oleh orang-orang dekat, dan lain sebagainya? Musibah mesti dihadapi dengan sabar, tabah, dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah agar diberi jalan keluar
dan kekuatan untuk menjalaninya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 155. Di samping itu kita juga harus sabar pada saat kita emosi ataupun marah. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi situasi di mana situasi tadi membuat kita terpancing untuk marah. Dalam kondisi seperti ini kita membutuhkan kemampuan mengendalikan diri dengan cara bersabar. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ali Imran ayat 134. 3. Keutamaan bersabar. Orang yang sabar akan berhasil dalam meraih cita-citanya. Ia akan memiliki jiwa yang kuat dan tahan uji menghadapi berbagai persoalan hidup. Dan yang pasti Allah akan bersamanya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Orang yang sabar akan dicintai oleh Allah, dan sebaliknya orang yang tidak sabar tidak dicintai oleh Allah. Bahkan justru diperintahkan mencari Tuhan selain Allah, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis qudsi. Faman lam yasbir ala bala'i walam yaskur li na'ma'i walam yarda li qadha'i falyatlub rabba siwa'i. Maka barang siapa tidak sabar atas bala dariku dan tidak bersyukur atas nikmatku dan tidak ridho atas qadhaku, hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Hadis qudsi. Orang yang sabar akan tenang, karena sesungguhnya sikap sabar dan ridho adalah mencerminkan puncak ketenangan jiwa seseorang. Ia tidak akan tergoncang oleh apapun yang dihadapinya. Orang yang ridho akan ketentuan Allah akan mendapat balasan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Inti dari ayat tersebut yaitu Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya.
Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Al-Bayyinah ayat 8. Untuk materi akhlak terpuji, syukur, qanaah, sabar dan ridha sudah kita pelajari semuanya. Syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan untuk qanaah, al-qanaatu kanzun la yafna. Sedangkan untuk sabar, as-sabru minal iman. Mudah-mudahan dari akhlak-akhlak terpuji ini bisa menemani kita dalam kehidupan sehari-hari dan kita menjadi orang yang baik dan orang yang selalu mengedepankan akhlakul karimah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.